Ini adalah pertama kalinya gue nyoba review di channel ini. Ya semoga aja bagus ya reviewnya. Dan pastinya adalah FF15. FF itu adalah salah satu franchise game terfavorit gue ya. Jadi dari FF7, 10, 12 itu semuanya bagus dan emang gue suka banget. Dari dulu deh, dari pas masih kecil. Gue inget banget dulu pas gue masih bocil ya, kayak umur 5 atau 7 gitu. Gue ke rumah saudara gue cuma buat ngeliatin dia main FF7 di PS1. Itu bener-bener nostalgia banget. Sekarang udah gede, harus kerja, punya duit. Ya emang sih bisa main FF tapi ya makan waktu yang cukup lama ya, karena kan waktu lu terbatas. Dan sekarang gue mau coba nge-review game, sok-sokan nge-review game. Tapi ya emang gue pengen aja gitu ya, hobi sama game. Dan nyampein opini gue sama sharing-sharing aja. Oke, balik lagi ya ke FF15 ini. Review ini akan dibagi jadi beberapa section, kayak story-nya, grafiknya, combat, gameplay, dan lain-lainnya. Gue juga mau bilangin di review ini pastinya juga ada spoiler, karena ya emang ini game tuh udah lama banget. Jadi kalau emang kalian gak nyaman sama spoiler, bisa matiin videonya. Gue udah pernah main ini ya, jadi anggapannya gue kayak main ulang lagi, tapi gue mainnya itu di level 1 doang biar makin susah. Kalau lu tahu gue demen banget yang namanya challenge. Jadi kayak main Elden Ring, Dark Souls gitu tuh demen gitu ya. Apapun yang susah tuh gue demen. Dan gue selalu coba main game apapun untuk dapetin 100%. Jadi ya ini gue makan waktu cukup lama. Jadi mari kita mulai reviewnya. With my blessing, Prince Noctis. Thank you, Your Majesty. Di section story ini, jadi apa sih itu FF15? Kalau kalian emang udah pernah main, pasti tahu ya game ini game apa. Dan di sini itu ada 4 orang. Jadi emang ya kayak boy band. Jadi inti dari game story ini adalah Noctis mau keluar sana buat ngejengukin Lady Lunafreya, terus mau berpergian biar wawasannya luas, abis itu udah kelar gitu ya. Inti storynya kayak gitu. Tapi ya akhirnya terjadi yang aneh-aneh lah ya. Which bukan aneh-aneh begitu ya, tapi aneh-aneh yang membuat storynya ini exciting. Oke. Visual sama performance di game ini, grafiknya sih nggak tahan ini, bener-bener bagus. Dari dulu sampai sekarang gue main game ini tuh karena grafiknya cakep banget. Ya kalau emang kalian punya PC kentang ya emang susah sih main ini ya. Tapi emang ada modnya yang merendahkan grafiknya biar lu semua bisa main. Terus juga performance-nya itu enggak jelek. Jadi untuk review ini gua main coba pakai PC lama gua. Speknya itu GTX 1060 6GB. Terus CPU-nya itu i7 6700K. Di highest settings, maksudnya di top grafik paling atas, dengan grafik sebagus ini gue bisa ngedapetin itu sekitar 45-70 fps. Tergantung situasi sama keadaannya ya. Ya stutter ngelek-ngelek dikit itu pasti ada kalau visual effects-nya terlalu banyak. Ya kalian bayangin aja deh, game tahun 2016 ini masih bagus kayak begini gitu. Masih bisa di-compare ke grafik-grafik tahun 2023. Pertama kali gue main ini juga gue kayaknya bingung beli gak ya. Dan yang bikin gue kaget itu ternyata nggak terlalu ngelek. Jadi buat kalian yang bingung apa ini game bisa dimainin di PC kalian atau tidak, pastinya bisa. Soalnya game ini dibikin buat main di PS4. Dan lu tahu sendiri PS4 itu nggak terlalu kuat kalau dibandingin sama PC atau PS5 kalian. Walaupun grafiknya bagus, tapi ini tuh berat banget kalau lu install game ini di hard disk lu. Loadingnya tuh lama banget, lama. Jadi gua menyarankan untuk install game ini di SSD. Perbandingannya itu jauh banget. Gue nyoba install ini di hard disk. Gue waktu itu main ngeloading aja gitu kayak fast traveling. Itu bisa nyampe ya 3-5 menit lah loadingnya. Bayangin 3-5 menit loadingnya. Tapi pas di SSD palingan cuma beberapa detik doang. Jadi mantep ya. Dan kalau diperhatiin game ini banyak pakai repeatable asset. Maksudnya itu kalau lu ke rest area dia atau ke restorannya yang banyak orang, itu NPC-nya tuh mirip-mirip atau bahkan sama. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman kalau lu ngebandingin sama game-game sekarang itu kelihatannya tuh jadi kayak apa ya, anggapannya kayak nggak hidup gitu ya. Nah segitu aja sih buat grafik performance. Jadi menurut gue itu lu bisa ada banyak mod yang bisa ngerendahin grafiknya biar lu bisa main ini di PC kentang lu itu. Oke, sekarang kita ke gameplay. Haven't you ever heard? The best offense is a good defense. Hey, Pronto! Stay on your feet! Nah, ini nih yang seru banget kalau buat dibahas atau di review. Karena banyak banget kontroversial, karena ada yang bilang combat-nya itu bagus banget, ada yang bilang combat-nya itu jelek banget. Dan gue setuju sama dua-duanya. Gue bilangin dulu ya,
Combat di FF15 ini itu emang nggak terlalu seru kayak di FF7 Remake. Kalau kalian pernah main FF7 Remake, pasti kalian tahu, bahkan kalau dibandingin sama FF16 aja, FF15 itu bisa dibilang ngebosenin combatnya. Tapi ada banyak aja orang yang suka karena game ini itu tuh action tapi simple. Ya, coba aja kalian bayangin, game ini punya auto dodge, yaitu maksudnya bisa ngehindar sendiri, dimana kalau lu tahan tombol dodge-nya, dia bakalan menghindar tanpa ada halangan. Terus lu juga bisa parry. Apa ya parry itu Indonya? Nangkis ya, menangkis. Tapi di sini itu parry-nya itu juga lu tinggal tahan aja tuh tombol parry-nya. Dan menurut gue itu aneh banget. Karena di mana-mana kalau di game lain, kalau lu mau parry atau tangkis, counter gitulah ya, nge-counter, harus menekan tombolnya dengan pas di animation-nya. Jadi bukan ditahan. Begitu juga kalau lu mau mukul musuhnya ya, lu tahan aja tuh tombol mukulnya, antar dia bakalan nge-combo sendiri. Gameplaynya ini bisa dibilang simple, tapi karena terlalu simple, banyak orang yang bilang ngebosenin dan gak immersive. Nah, orang yang bilang gitu emang gak salah. Tapi bukan berarti game ini tuh enggak fun. Simple, membosankan, dan gak fun atau fun itu beda semuanya. Nah, kalau menurut gua, ada komplain yang emang pengen gue bilangin ke kalian semua. Seperti yang gue bilang, kita emang bisa auto dodge dengan cara tahan tombolnya. Tapi ada beberapa attack yang kita nggak bisa dodge. Kayak kalau lu disembur api, atau misalnya musuhnya pakai area of effect attack. Maksudnya kayak attacknya tuh luas gitu ya. Dan gue bencinya itu, dia tuh nggak ada indikator. Kayak lu bayangin aja nih ya, kalau lu misalnya main di level 1 dan 1, 2, 3 hit itu bisa ngebunuh lu. Dan tiba-tiba lu ngiranya lu bakal bisa ngehindar, tapi ternyata tuh malah kena hit. Kalau di game lain, pukulan musuh yang nggak bisa dihindarin, bukan nggak bisa dihindarin ya, maksudnya nggak bisa ditangkis atau gimana, pasti ada indikatornya. Seperti di FF7, contoh aja ini ya, contoh. Seperti di FF7, pasti ada segitiga merah-merahnya tuh. Dan kalau di Sekiro, pasti kalian tahu lah ya Sekiro itu kayak gimana. Ada kayak merah tulisan Jepang gitu di atas karakter kita. Jadi kalau emang nggak ada tuh, ya nyebelin gitu. Tiba-tiba kena hit, mati, ngulang lagi dari awal. Itu yang gua nggak demen. Walaupun combatnya simple dan kita bisa ngedodge mostly semuanya. Jadi kalau mau main no damage, maksudnya kayak buat konten video lah, atau emang lu mau perfect run, terus nggak ada damage-nya, itu lumayan susah ya menurut gua. Jadi di game ini kalian emang berempat ya, satu party. Walaupun kalian berempat, teman-temannya dikontrol sama AI, jadi bukan kita yang kontrol. Tapi kita bisa pakai skill yang menggunakan teman kita. Dan juga ada kayak event-event kecil yang menggunakan teman kita, seperti link attack atau blindside attack gitu. Gue akuin sistem ini tuh keren banget pas pertama kali gue lihat. Soalnya party membernya itu tuh jadi hidup, kayak seakan-akan bukan AI yang kontrol dan yang on banget, cuman melongo sana sini terus tiba-tiba mati. Kayak kalau lu main Kingdom Hearts, nah itu tuh si Donald Duck-nya kayak begitu. Seperti yang gue bilang, gue udah pernah main game ini. Jadi gue mau nge-challenge diri gue untuk memainkan game ini di level 1. Jadinya lu gak bisa level up. Gue mau lihat seberapa susahnya game yang dibilang membosankan ini combatnya. Apakah kalau dimainin di level 1 bisa ngebuat combat ini seru atau enggak? Jujur, pertama-tama emang gampang ya. Gak ada masalah sama sekali untuk ngelewatin beberapa side quest atau main quest yang ada. Tapi lama-kelamaan tuh jadi susah. Apalagi kalau lu nggak punya duit banyak di sini. Kayak di kehidupan nyata, kalau lu nggak punya duit banyak, ya hidup lu susah. Nah, kan di sini lu butuh duit ya. Jadi untuk beli potion atau weapon yang lebih kuat. Pas dulu gue mainin game ini tanpa level 1 itu gampang, bener-bener gampang. Bisa gue tahan aja tuh tombol attack-nya sampai ke ending. Udah kelar gitu loh. Jadi kayak gue mikirnya tuh, aduh ini game tuh bosen banget ya. Kayak gak worth it gitu untuk beli game ini tuh di sekitaran 200.000 sampai 300.000. Ya dulu gue beli ini pas diskon sih. Abis gue main di level 1, yang gue sadarin itu makanan itu di sini emang penting banget. Yes, di sini ada makanan. Jadi kalau lu makan, lu bisa dapetin buff seperti attack up, HP up, resist sama poison dan sebagainya. Itu bener-bener penting. Soalnya ngebantu banget. Dan kalau kalian main di level 1, HP lu, defense lu, attack lu, itu nggak ada nambah kecuali dari makanan dan equipment. Jadi emang mainnya susah banget, apalagi kalau lawan boss, soalnya lu bisa mati dalam 2-3 hit. Gimana nih dapetin makanan ini? Di sini kita dapetin makanan itu bisa beli dan camping. Lucu ya, game ini ada camping. Dan ini adalah game yang paling pertama untuk masukin sistem makanan buat ngebuff, dan sekarang hampir semua game ngikutin.
Lucunya juga kalau kita camping, kita bisa dapetin cutscene di mana kita kayak ngobrol sama member-member kita, teman-teman kita lah. Terus bisa ngedapetin mini game yang lucu juga. Dan gue suka banget nih mini game gini karena ini adalah Final Fantasy, di mana ada seriusnya dan ada juga little fun things to do biar kita ingat bahwa ini semua adalah game yang membuat kita tersenyum atau happy pas lagi main. Jadi nggak usah serius-serius banget, itu yang gue suka dari semua FF yang gue pernah mainin. Ada mini gamenya, ada seriusnya, dan itu semua fun. Nah, jadi gimana nih biar game ini bisa ditamatin kalau main di level 1? Kan susah banget. Ya bisa aja, walaupun di sini nggak ada cure seperti FF biasanya. Tapi magic itu tetap ada. Oke, cara healing di sini itu pakai potion, dan potion itu unlimited dan bisa dipakai kapan aja. Jadi kalian tuh gak mati-mati yang gua bingungnya. Dan menurut gua potion ini di sini tuh overpowered banget. OP ya, OP. Ya, bisa tuh orang bilang OP. Karena pas lu pakai potionnya nggak ada penaltinya sama sekali di sini. Misalnya ya kayak lu bayangin misalnya lu main FF yang dulu-dulu ya, mainnya kan turn based gitu. Nah, pas turn lu pakai potion dan lu nggak bisa nyerang dia. Jadi ada penaltinya. Tapi di sini tuh nggak ada. Ya udah kalau lu pakai potion, ya udah hidup lagi. Terus kalau misalnya kalian main FF7 remake di hard difficulty-nya itu kayak new game plus-nya gitu ya. Itu nggak bisa pakai item sama sekali. Jadi kan lebih challenging ya. Jadi di FF15 ini emang nggak ada begituan dan gue sempet kecewa. Di sini itu emang ada new game plus, tapi nggak ada new challenge-nya. Jadi sama aja bohong. New game plusnya itu cuma lu bawa weapon lu yang udah pernah lu dapetin dan level lu yang udah didapet. Dan ngulang lagi mainnya. Dan gua kalau udah main level 1 dan ngedapetin semua weapon di playthrough pertama yang gak ada gunanya main di New Game Plus ini. Jadi gua rekomen kalau emang lu mau main game ini, jangan cepet-cepet buat unlock New Game Plusnya, tapi take your time. Kalau emang lu itu orangnya suka ngedapetin 100%, mendingan mainnya nyantai aja di playthrough pertama. Selesai misi-misinya yang ada, karena kalau udah tamatin game ini, gua yakin banget lu bakal mager lagi main story-nya, main game ini, karena story-nya itu menurut gua gak interesting sama sekali. Ya itu sih opini aja. Ada aja yang suka story-nya, atau ada aja yang gak peduli. Coba banget kalau story DLC-nya itu juga di tengah-tengah game ini, dan misalnya jadi main quest atau side quest di game ini, wah itu sih game ini sih top tier. Ngomongin DLC, di sini emang ada beberapa DLC, tapi ntar gua balik lagi ya ke DLC-nya. Sekarang fokus ke combat sama gameplay-nya. Tentunya di sini ada skill tree. Skill tree-nya sih apa sih? Menarik gak sih? Ya biasa aja. Jadi lu unlock skill tree itu pakai yang namanya AP, Ability Point. Lu bisa dapetin AP ini dari side quest, bunuh monster, dan lain-lain. Nah, skill tree di sini banyak banget dan penting-penting. Gue sih suka ya sebenarnya. Seperti Noctis bisa ngehindar pas lagi mid-air, dia maksudnya di udara, pas lagi melayang. Terus lu unlock aksesoris kedua untuk dipakai sama teammate lu atau kita. Banyak quality of life yang emang penting dan worth it pas di unlock. Tapi yang gue sebelin dari skill tree ini adalah requirement dari AP-nya. Dari AP-nya itu, requirement itu, masa lu bayangin aja ya, lu harus punya 999 AP untuk nge-unlock satu skill. Yang tadi awalnya cuma butuh misalnya 10, 2, 5, tiba-tiba 99. Ya ampun. Ini benar-benar yang namanya inflasi nih ya, nggak ngotak nih inflasinya. Tapi kalau emang kalian udah nge-unlock semua ability-nya, mainnya tuh jadi smooth banget. Damage-nya juga bisa gede walaupun kita mainnya di level 1. Di Final Fantasy 15, pertarungan boss di sini itu menurut gua cukup oke. Pertarungannya tuh epic banget. Tapi ada yang pengen gua komplain. Ada di mana kita bakalan ngelawan Leviathan. Itu bossnya tuh gila, gede banget, keren, spektakuler. Tapi dengan kemewahan ini, lo harus tahu, ini tuh gue cuma neken satu tombol. Gak ada tombol-tombol lain yang gue teken. Jadi emang boss fight ini tuh
buat visual bagus. Tapi pas lu main itu ngebosenin. Ya lu bayangin aja, nahan satu tombol untuk beberapa menit yang gak ada faedahnya. Dan ini tuh semua bisa ditayangkan di cutscenes. Bisa kita nonton duduk manis makan popcorn. Itu kan lebih enak daripada kita harus tahan tombolnya, abis itu udah kelar. Pasti kan kita bakal, aduh anjing keren banget gitu kan. Ya sayangnya enggak. Sayangnya kita harus tahan. Dan itu adalah salah satu boss fight yang sangat membosankan buat gua. Karena bener-bener gak ada faedahnya. Yang gue seneng juga dari game ini itu adalah mods. Itu mod-modnya tuh ya, banyak banget. Gak nyangka ya, game Final Fantasy itu ada gitu yang nge-support modnya itu bener-bener baik banget. Emang sih modnya kayak misalnya cuma outfit atau weapon-weapon lucu. Tapi ya kalau dari developernya aja udah nge-support, itu bener-bener harus dipuji. Karena jarang. Jadi mod itu yang gue seneng itu bisa nambahin quality of life, atau misalnya AI yang ngebikin musuhnya lebih susah, dan banyak-banyak lagi. Jadi emang gue seneng game ini tuh disupport banyak mod. Nah, ngomongin mods, di sini juga ada DLC ya. Kita balik nih ke DLC nih. Tadi kan gue bilang gue bakal ke DLC. DLC itu adalah extra content, ceritain tentang Gladio, Ignis, sama Prompto. Yang gue bingung, itu DLC-nya itu ceritanya lebih bagus daripada main story-nya. Kalau lu emang gak percaya, lu coba mainin game ini dan story DLC-nya itu lebih bagus dibanding main story-nya. Di DLC ini, lu beneran bisa ngerasain kasihan misalnya pas Prompto lagi sedih. Not that I can recall. Right. His Highness was so worried about you he could barely speak. But don't worry, I whipped him into shape. So, he doesn't hate me after all. Dan gameplaynya ini di masing-masing DLC nih, di masing-masing story-nya juga beda-beda. Paling gampang itu contoh pas lu main DLC Prompto. Prompto di sini bisa nge-aim kayak lu main FPS. Jadi pas main ini aja tuh gue kaget gitu, gameplaynya tuh beda banget sama yang main gamenya. Ignis juga jadi keren banget, pakai dual blade gitu, dan gameplaynya cepet banget gitu, penuh sama action, combo meternya juga ada, udah kayak main Devil May Cry. Nah, gue demen banget tuh main Devil May Cry. Kalau Gladio sih ya basic aja, mirip-mirip kayak main story-nya. Tapi yang gue juga kaget, mereka ngebuat DLC-nya Ardyn, itu tuh musuhnya si Noctis loh. Dan ceritainnya kenapa si Ardyn itu bisa jadi jahat, dan wow, bagus banget ya ceritanya. Kita bisa main di kota awalnya Noctis. Kalau kalian sadarin, kita tuh di sini nggak main di kota awalnya Noctis loh. Jadi kalau menurut gua ya, overall itu main DLC-nya itu lebih memuaskan dibanding main story-nya. Kayak seakan-akan mereka itu put in more effort untuk ngebuat DLC-nya dibandingin main story-nya. Nah, kalian nih semua pasti bingung, kenapa sih kok cerita dari main story-nya itu lebih jelek gitu daripada DLC-nya yang keluarnya belakangan. Nah, ada. Ini tuh historinya lumayan gede yang ada di FF15 ini dan lu harus tahu ya. Dan semoga gue bisa ngeringkasin semua ini. Awalnya FF ini diumumkan pada tahun 2006 sebagai Final Fantasy Versus 13. Kalau kalian semua inget, ini game mengalami beberapa perubahan dan tantangan signifikan sebelum akhirnya dirilis pada tahun 2016. Nah, ada nih gambarannya. Gua akan meringkaskan secukupnya. FF15 ini yang awalnya itu adalah Final Fantasy Versus 13 diperkenalkan di E3 2006 sebagai bagian dari Final Fantasy 13 ya. Jadi sebenarnya Final Fantasy 13 ini mau dilanjutin. Dan akhirnya emang sih dilanjutin bener FF13.
Dan kita kan dapetnya FF13 Lightning Return sama FF13 2 ya, mirip-mirip FF10 2 gitu. Nah, pada tahun 2013 mulai bertransisi jadi FF15. Nah, pertama-tama ini Final Fantasy 13 versus 13 ini 13 apalah ya itulah. Direktur pertamanya itu adalah Tetsuya Nomura, di mana dia membuat game seperti Kingdom Hearts, Final Fantasy 7. Udah sih kayak itu aja sih yang gua tahu ya. Karena mungkin pandangan Tetsuya Nomura itu terlalu kreatif ya dibilangnya. Jadi akhirnya dipindahkan. Oke, jadi bukan Tetsuya Nomura lagi sebagai direktur utamanya. Tapi emang dia ngebantu dari desain-desain karakternya ya. Dan yang menjadi kepala direktur FF15 ini adalah Hajime Tabata pada tahun 2014. Membawa perubahan pada desain dan arah pengembangan game yang lu bisa lihat sendiri. Awalnya itu kayak mirip Kingdom Hearts pas lu main, pas ada trailernya itu ya. Pas Final Fantasy versus 13 itu mirip banget sama Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts ya pokoknya series-series dari Kingdom Hearts. Dan pas FF15 semua berubah. Trailer yang tadi adanya adegan Noctis ada di hallway, terus kayak mau ngapain lah itu pedang-pedangan sama soldier-soldiernya, musuh-musuhnya. Nah di FF15 ini udah gak ada, bener-bener gak ada. Di gamenya pun kalau lu cari, lu completein tuh 100% itu gak ada. Dan akhirnya game ini dirilis di November 2016 untuk PS4 sama Xbox One. Secara umum game ini diterima emang dengan baik, terutama karena desain dunia terbukanya, maksudnya kayak open world ya. Ini adalah game Final Fantasy pertama yang open world terus action, bukan turn based ya. Biasanya kan Final Fantasy lu tahu sendiri kan itu biasanya turn based gitu ya. Jadi dari combatnya, desainnya, semuanya itu ngulang. Jadi biasanya siklus game itu, tahap game itu minimal kalau misalnya lu mau ngeluarin AAA games ya, itu minimal 5 tahun. Dan game ini mungkin ya, karena semuanya diulang, direkturnya kan ngulang gitu, mungkin game ini hanya dibikin selama 2-3 tahun. 3 tahun itu adalah jangka yang pendek buat development game. Makanya kalian bisa lihat semua di sini kan kayak ada yang terpisah-pisah ya, kayak misalnya tiba-tiba awalnya bagus dan endingnya akhirnya jelek. Setelah game ini dirilis, selama beberapa tahun berikutnya, itu ada beberapa DLC yang bener-bener bagus, yang emang dibuat bener-bener dari passion mereka, passion dari development timnya, karena mereka mau memperbaiki ini semua. Ya lu bayangin, FF15 Windows Edition bener-bener ada mod supportnya dari developernya, terus DLC-nya bagus-bagus. Udah beberapa tahun kemudian mereka ngerilis DLC Ardyn. Jadi story-nya Ardyn yang dimana apa sih bilangnya protagonisnya ya, bukan protagonis, antagonisnya yang jahat itu diceritain dari awal. Bayangin, dan itu cuman sekitar ya lu bisa bayar 100.000 only. Itu harga bener-bener worth it buat main DLC-nya, karena DLC-nya tuh bagus banget. Lu bisa main di kota awalnya, terus actionnya semuanya itu berubah. Aduh, beneran bagus banget. Ya semoga aja Final Fantasy 15 ini entaran bakal bisa di remake atau di remastered, biar game ini tuh bener-bener bisa dapetin apa yang seharusnya. Game yang seharusnya dirilis di tahun 2000, misalnya 2018, bukan 2016. Jadi Final Fantasy 15 ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh ya cincong-cincongnya kalau dibilang orang-orang Cina ya. Dari perubahan kepemimpinan, platform yang tadinya maunya PS3 jadi ke PS4. Ini adalah perubahan yang signifikan banget dari permainan Final Fantasy yang biasanya turn-based gitu yang gue bilang, dan menjadi open world. Open world sih emang sih dari dulu emang udah open world ya, kayak Final Fantasy 7 di PS1 itu udah open world, tapi nggak ada yang bener-bener kebuka gitu. Terus jadi action game, bukan turn-based lagi. Gua selama main ini, pertama-tama pas gua main ini emang sih gua sedikit kecewa. Tapi lama-kelamaan karena mereka nge-support mod, ngerilis DLC yang baik, yang jauh lebih bagus, game ini tuh bagus juga. Simple, ya mungkin combatnya membosankan tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka peduli sama game ini, dan akhirnya ya lumayan oke jadinya kan. Walaupun story-nya sih agak ya begitu. Oke, mari kita ke section audio. Ini adalah section yang paling underrated menurut gua, karena orang tuh kayak nggak nyadar kalau audio itu ngebuat game indah, game bagus.
kayak musiknya, cara semua karakter di gamenya ngomong biar punya personality, dan sound effect yang menggelegar gitu. Misalnya ada bom, ada api, ada impact dari pedangnya ya. Audio di sini tuh cakep banget, nggak bohong ya, bener-bener bagus. Final Fantasy emang nggak pernah salah dengan musiknya. Pas dia lagi berantem, pas dia lagi relax. Kalau lagi relax kayak ada jazz-jazznya gitu kan ya, lucu gitu. Pas lagi camping segala macam. Trouble you a moment, Noct? Yeah? I could use your help in the morning. Me and mornings don't usually get along. Might if you help me make breakfast. Pokoknya musiknya itu pas deh gitu sama situasi dan suasananya. Begitu juga voice actingnya di sini. Semua pemeran yang main di sini itu menurut gua berbakat banget. Yah, di sini gua sih cuman ngejudge voice acting Englishnya ya dan Jepang karena gua cuman main di berdua bahasa itu aja dan dua-duanya itu cakep. Sound effect-nya juga nggak ada salahnya. Semua dari sepatu, pedangnya pas mukul musuhnya itu kedengeran semuanya seakan-akan membuat pedangnya itu berat sama impactful yang tadi kayak gue bilang. Coba lu bayangin aja kalau misalnya pedangnya bunyinya kayak suara bebek gitu pas mandi, pas mukul musuhnya, pasti kan beda ya. Dan kita bakalan mikir kalau pedangnya itu lembek kayak wik 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 gitu kan. Geli ya menurut gue. Jadi lo harus tahu kalau sound effect itu atau audio umumnya berperan penting banget di dalam game. Jadi kalau misalnya kalian main game yang baru, yang kalian harus perhatiin itu adalah audio. Jadi kalau audionya jelek, pasti kita bakalan mainnya kurang nyaman atau ya dibilang kurang nikmat lah. Kayak misalnya, aduh kok audionya ini banget, terlalu kompres ya. Audionya kok kecil banget. Kok pemeran utamanya, voice actingnya kok suaranya tuh datar banget, nggak ada nadanya, nggak ada personality-nya, segala macam bla 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 kayak gitu. Jadi ya audio emang penting dan di Final Fantasy audio emang nggak pernah salah. Dari voice acting, sound effect, music, semuanya spot on. Akhirnya ya kita sudah mau kelar reviewnya. Yang ya di sesi overallnya dan yang gue bisa bilang dari sini adalah gamenya ini cantik. Tapi kalau gameplay itu sedikit subjektif karena banyak orang yang enjoy dan banyak juga orang yang nggak enjoy. Seperti yang gue bilang, di sini New Game Plus-nya nggak ada faedahnya. Jadi gue saranin kalau mau main mendingan main sekali aja, tapi kelarin semua missionnya dulu sebelum ke endingnya. Ya walaupun Final Fantasy 15 itu adalah game yang sangat controversial, tapi kita bisa menghargai kalau developer dari game ini itu sangat peduli sama game ini karena walaupun udah beberapa tahun dirilis, kita tetap mendapatkan DLC-nya. Contoh seperti DLC yang Ardyn punya, mod support dan banyak lagi kayak bug fixes dan lain-lainnya. Ya bug fixes itu maksudnya kayak ya performance-nya ditingkatin lagi. Misalnya lu punya PC kentang tapi PC kentang lu bisa ngejalanin FF15 gitu ya. Game ini menurut gua masih worth it banget untuk dimainin di 2023. Supaya kalian bisa tahu main FF itu kayak apa. Kalau kalian emang belum pernah main FF. Tapi belinya itu kalau lagi diskon aja ya guys. Soalnya game ini gak worth it kalau misalnya udah full price itu bener-bener gak deh. Mungkin ya 200.000 masih oke lah. Jadi belinya pas diskon aja. Oke, cukup sekian dulu dari gua. Ini udah panjang banget ya. Dan gua gak nyangka reviewnya bakal sepanjang ini. Dan ini adalah review pertama gua. Jadi ya bikinnya itu cukup lama ya, bisa sebulanan. Karena kan gue juga ada kerjaan lain. Semoga aja kalian semua suka dengan review ini karena gue emang terinspirasi sama game reviewer luar negeri yang bernama Skill Up. Dia pinter banget nge-reviewnya dan thank you banget buat yang udah nonton. Keep on gaming dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye guys.